Hai semua, di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu konsep trading yang aku pakai, yaitu next day model. Jadi, next day model itu adalah konsep trading yang menyederhanakan pemahaman dari PO3 atau biasanya kita tahu juga dengan akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Aku banyak belajar konsep ini dari trader seperti MMXM, T-Trades, dan trader lainnya. Basic yang pertama harus kita pahami dan samakan persepsi terlebih dahulu adalah swing point. Swing point itu merupakan swing high atau swing low yang terbentuk dari tiga pola candle. Jadi kalau kalian lihat di gambar yang ada di sini, ini adalah bentuk swing high di mana C2 atau candle yang ada di tengah itu memiliki high yang lebih tinggi daripada high candle di sebelah kanan dan kirinya. Karena high yang paling tinggi itu kita sebut sebagai candle 2 atau C2, maka candle di sebelah kirinya itu kita sebut sebagai C1 atau candle 1, dan candle di sebelah kanannya itu kita sebut sebagai C3 atau candle 3. Dan sebaliknya, untuk swing low, seperti di gambar ini, candle yang di tengah itu adalah situ atau candle 2 yang memiliki low yang lebih rendah daripada low di kiri dan di kanannya. Candle yang ada di kiri dari situ adalah candle 1 atau C1, dan candle yang berada di kanan dari situ adalah candle 3 atau C3. Jadi ini adalah cara yang cukup mudah untuk membaca swing point cukup dengan pola 3 candle. Sekarang aku akan memberikan contoh untuk melihat swing point di dalam chart. Oke, jadi ini adalah chart dari Bitcoin di time frame daily dan aku akan menyontohkan cara untuk melihat swing point atau swing high dan swing low yang ada di chart. Kita akan mulai di chart yang sebelah sini. Jadi bisa kita lihat di sini ada high yang memiliki high lebih tinggi daripada candle di kanan kirinya, maka di sini adalah swing high. Lalu kita cari lagi turun. Di sini ada low yang lebih rendah daripada low di kanan kirinya. Ini adalah swing low. Oke, di sini ada lagi swing low, swing high, swing high, swing low, swing low, swing high. Di sini juga ada swing low, swing low. Oke, kita lihat dulu di sini baru swing high. Oh ya, di sini ada swing low, swing low, swing high, swing low, swing high, dan di sini ada swing low. Tapi harap notice di sini belum confirm menjadi swing low karena candle hari ini belum close. Jadi yang bisa kita lihat adalah seperti ini. Kalau market sangat mudah untuk melihat di mana letak swing high dan swing low, jadi jangan sampai kita salah untuk melihat. Dan biasanya swing high itu adalah awal untuk pergerakan turun ke bawah, dan swing low adalah awal dari pergerakan naik ke atas seperti ini. Jadi cukup mudah ya untuk melihat swing high dan swing low. Kalau gitu kita akan kembali ke PDF untuk membahas lagi next day model. Oke, setelah kita bisa membaca swing point, selanjutnya kembali lagi ke next day model. Next day model itu terjadi ketika harga menyentuh key level di higher time frame. Key level itu ada banyak tergantung yang kita pakai. Contohnya seperti swing point tadi ya, ada swing high, swing low, lalu juga ada fair value gap, order block, dan lain-lain. Lalu konsep ini terjadi ketika situ itu sweep high atau low dari C1 dan kemudian kembali ke range dari C1. C1 sendiri bisa menjadi target doll atau draw on liquidity kita, dan kita bisa trade C3 atau C3 menuju doll tersebut. Kalau C3 tidak sampai ke doll, kita bisa trade C4 atau candle-candle setelahnya. Dan harap di note kalau ada key level atau doll lain sebelum doll C1, itu juga bisa kita jadikan target. Jadi ini adalah contoh dari next day model, di mana di sini ada situ yang sweep high dari C1 dan kita kembali ke dalam range dari C1. Jadi range yang dimaksud adalah kembali masuk ke dalam range antara high dan low dari C1.
Ketika terjadi kondisi seperti ini, kita bisa trade di next candle C3 untuk menuju ke target. Kalau kita sweep high, maka kita bisa menargetkan low dari C1. Kalau kita sweep low, maka kita bisa menargetkan high dari C1 atau at least equilibrium dari C1. Ini contoh ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa trade C3 dan targetnya tercapai. Next day model itu ada beberapa skenario ataupun contoh. Ini aku beri contoh 3. Yang pertama itu adalah ketika target DOL C1 tercapai di C3. Jadi seperti tadi ya contoh yang sudah aku jelaskan, C2 sweep high C1 dan di candle 3 kita bisa mencapai target dari low C1. Skenario 2 itu adalah target DOL C1 tercapai di candle 4 atau bahkan candle yang lebih lagi. Jadi contohnya di sini kita ada lagi sweep high dari C1 dan punya target low dari C1. Kita bisa trade di C3, tapi kita lihat di sini kita belum mencapai target DOL dari C1. Di sini kita bisa trade di C4 untuk mencapai DOL C1, seperti itu. Dan biasanya atau idealnya aku pribadi pun akan trade antara C3 sampai C4 kalau memang dolnya belum tercapai. C5 dan setelahnya bisa kita lakukan, tapi kita harus melihat konteks dari higher time frame terlebih dahulu dan juga momentum di market. Dan skenario yang ketiga itu adalah selain kita menargetkan DOL dari C1, kita juga bisa menargetkan struktur market yang ada. Contohnya ERL atau swing high, swing low, ataupun IRL seperti fair value gap. Jadi di sini aku berikan contoh yang mudah saja. Ketika higher time frame memiliki konteks yang kuat, contoh ya, di sini C2 kita sweep low dari C1 sekaligus sweep low atau swing low dari konteks HTF, kita bisa menargetkan swing high atau ERL yang ada di atas ini. Jadi bisa kita lihat harga di C3 sudah mencapai DOL C1, tapi berjalannya harga kita juga mencapai target swing high yang ada di atas. Jadi ini merupakan konteks market yang cukup kuat dan itu bisa kita jadikan acuan untuk trading. Aku sendiri pribadi menggunakan next day model itu untuk mencari bias di time frame daily sebelum melakukan analisa dan entry di lower time frame. Jadi aku akan memperlihatkan beberapa contoh dari next day model di Bitcoin time frame daily. Oke, untuk contoh dari next day model ini bisa kita lihat dari chart sini saja ya. Kita lihat apakah ada key level. Ya, jadi di sini ada fair value gap, bearish fair value gap. Dan di sini bisa kita lihat terjadi C2 atau C2 dengan target anggaplah C1 di sini dan bisa kita lihat ya. Setelah situ confirm, kita bisa trade di next candle mencapai ke DOL di C1. Di sini kondisinya dia tercapai setelah 3, 4, 5, setelah candle ke-5. Lalu kita lanjutkan. Di sini juga ada C2 dan dia juga bisa mencapai target C1 di candle ketiga seperti ini. Tapi untuk aku pribadi jujur lebih menyukai kondisi next day model apabila candle 1 atau candle 2 itu juga menyentuh key level seperti fair value gap dan swing high atau swing low. Tapi ini sebagai contoh aja kita lihat lagi. Oke, di sini juga ada situ dan dia berhasil mencapai C1 di dalam candle 2 langsung. Dan dia juga bisa mencapai ERL di sini. Lalu kita lihat lagi, di sini juga ada situ, dan dia bisa mencapai C1 di candle keempat. Di sini pun ada situ, dan dia bisa mencapai candle 1 di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya caranya. Jadi ketika kita melihat ada situ di market, terutama kalau dia menyentuh key level, maka itu bisa menjadikan bias kita di keesokan harinya. Contoh lagi,
kondisi situ yang memakai key level ada di sini. Di sini ada fair value gap, lalu terjadi situ di sini, dan kita bisa menargetkan C1 atau swing high yang ada di sini. Jadi ketika kita trade C3 dan C4, kita bisa mencapai target. Lalu lagi kita cari contohnya untuk situ sebentar. Ya, di sini ada situ dan harga juga habis sweep high yang ada di sini. Kemudian harga mencapai C1 atau bahkan series candle di sini ada low, kita bisa mencapainya juga. Jadi kurang lebih seperti itu cara analisa menggunakan next day model. Dan kalau update dari Bitcoin sekarang, contoh ya, yang terbaru kemarin kita ada fair value gap di sini dan market membentuk situ dan dia sudah mencapai baik C1 maupun swing high terdekat seperti ini. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, kita bisa trade high ataupun bullish di hari ketiga atau candle ketiga. Jadi kurang lebih seperti ini contoh untuk analisa next day model. Kita kembali ke PDF. Dan yang terpenting untuk next day model itu adalah C2 harus confirm reversal dengan CISD di lower time frame. Jadi contoh kita analisa C2 di weekly itu maka lower time frame-nya adalah 4H, kalau daily adalah 1H dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh penampakan lower time frame di time frame 1H. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi situ, jadi ini adalah candle situ. Yang harus kita pastikan pertama adalah adanya CISD yang confirm situ valid. Contohnya di sini ya, kita sweep low dari C1, terjadi situ. Dan ketika kondisi ini terjadi, kita bisa trade next candle atau candle 3. Dan contoh di sini, dol sudah tercapai di C2, tapi kita masih memiliki dol lain yang belum tercapai di sini. Kita bisa melakukan analisa entry dengan menunggu harga di C3 bergerak membentuk low dan confirm untuk naik ke atas mencapai dol. Konfirmasi entry yang biasanya aku pakai adalah CISD atau breakout structure. Contoh di sini terjadi breakout structure dan aku bisa entry di sini. Stop loss selalu di bawah swing low dan menargetkan dol yang ada. Jadi kurang lebih seperti ini cara untuk entry dengan next day model dan aku akan memberikan kalian contoh lain yang ada di chart sekarang. Ya, ini contoh pertama. Di sini aku sudah menandai area C2 yang dia juga tag FVG. Ini di time frame daily dan mari kita turun ke time frame weekly. Ya, ada di sini. Dan bisa kita lihat ya, ketika harga sweep low dari C1, jadi ini C2-nya, kita cari CISD-nya ada di mana. Jadi cara paling mudahnya adalah kita mencari dulu low yang tadi sweep dan cari candle bearish yang membuat low ini. Contohnya bearishnya sampai sini dan kita tunggu sampai dia confirm CISD. Jadi di sini terkonfirm ya C2 memiliki CISD di sini sehingga kita bisa trade di next candle C3. Ini contohnya kita memiliki dol di sini. Kita lihat lagi ke kiri, belum ada dol lain ya, tapi tidak apa-apa ini sebagai contoh cara untuk melihat CISD-nya. Jadi di candle 3 kita menunggu terbentuknya low. Ya di sini terbentuk low di sini dan di sini dan kita menunggu konfirmasi CISD atau BOS. Contoh di sini ada CISD di area ini. Dan ketika CISD terkonfirmasi, kita bisa entry baik itu di time frame 1H dan menargetkan dol yang ada. Contoh ini dol terdekat ada di sini. Kalau kita mau 1,07 atau kita cari ya dol lain misalnya. Atau kalau kalian pakai risk reward yang pasti, contoh 1,5 atau 2 seperti itu.
Anggap kita ambil doll yang di sini, seperti ini kondisinya. Jadi ini contoh yang kurang ideal ya, karena doll-nya sudah tersentuh dan belum ada doll lain yang dekat. Tapi di sini intinya aku ingin menjelaskan cara untuk trade dengan analisa next day model. Oke, baik. Ini ada contoh kedua. Ada di tanggal 1 April ya untuk Bitcoin. Ini time frame daily. Jadi bisa kita lihat C2 sweep high dari C1 dan juga menyentuh FVG. Mari kita lihat di time frame 1 jam. Ya, terjadi di sini. Kita lihat dulu high yang terbentuk ada di sini. Series of candle yang membentuk high tersebut ada di sini dan apakah kita confirm CISD di candle 2? Oke, sayangnya ini tidak confirm. Dan kalau terjadi kondisi seperti ini, maka yang bisa kita lakukan adalah skip trading karena C2-nya tidak valid. Atau untuk kasus khusus seperti ini, di candle 3 itu dia mengonfirmasi CISD dari C2, kita bisa entry di candle 3 dan menargetkan doll seperti ini. Tapi memang kondisi ketika C3 yang mengonfirmasi CIS dari C2 itu sangat low probabilitas dibandingkan yang tadi C2-nya sudah confirm. Dan bisa kita lihat di sini, risk reward-nya pun kurang bagus. Dan aku sendiri selain menggunakan 1 jam sebagai lower time frame pairing dari daily, aku juga menggunakan 30 menit. Jadi kalau coba kita lihat di 30 menit, apakah kondisinya sama? Baik, untuk di kondisi 30 menit lebih bagus. Jadi high di sini itu sudah terkonfirmasi CISD di candle 2, beda dengan time frame 1 jam yang tadi. Dan ketika ini terjadi, kita bisa mencari wick high yang terbentuk di candle 3, contohnya seperti ini ya. High sudah terbentuk dan kemudian dia confirm CISD di sini. Untuk time frame 30 menit, kita bisa entry di candle ini dan menargetkan draw on liquidity. Jadi sama-sama mencapai target goal, tapi kondisinya kalau menggunakan 30 menit, risk reward-nya lebih bagus dan situ atau candle 2 sudah terkonfirmasi di C2. Seperti itu. Jadi ini harus kita lakukan based on trial dan pengalaman. Kalau lebih cocok dengan time frame 1H, bisa lanjut dengan 1H, tapi kalau mau analisa yang lebih dalam lagi di 30 menit juga bisa. Semua memiliki plus dan minusnya. Oke, mari kita kembali ke PDF. Baik, see you di next video. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini untuk belajar trading bersamaku. Dan untuk PDF dan tools lain yang aku pakai bisa lihat di link.id/trader beruang. Terima kasih.